Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya sampaikan selamat tahun baru 2022. Dengan tetap sehat, semangat, dan sukacita. Saudara, memasuki tahun yang baru 2022, tentu kita tidak kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pertama, melalui disiplin kita, melalui prokes, protokol kesehatan yang seharusnya masih tetap kita harus jalani. Namun ternyata kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai umat Tuhan untuk bisa beribadah. Kalaupun beribadah saat ini masih dilakukan secara hybrid, yaitu ada onsite, namun juga ada online. Berbahagia saudara, kesempatan untuk bisa memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan tetap harus kita nyatakan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Untuk itulah saya ingin mengajak setiap saudara, seluruh jemaat DSCM dimanapun saudara berada, agar sungguh melalui tahun 2022 ini ke depan kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu. Menyanyiakan waktu artinya kita menyanyiakan kesempatan. Menyanyiakan anugerah yang Tuhan sediakan kepada kita sekalian. Sehingga pertama kita harus memperhatikan dan memiliki kerinduan agar Tuhan senantiasa mengajar kepada kita untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita memiliki hati yang bijaksana untuk bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Saudaraku yang kasih Tuhan, benar sesuai dengan firman, waktu itu adalah pemberian Allah. Sehingga kita wajib untuk memanfaatkannya secara baik. Waktu diberikan oleh Tuhan, namun pastikan mengerti bahwa waktu tidak dapat kita simpan. Waktu tidak bisa kita abaikan. Waktu tidak bisa kita investasikan untuk sesuatu yang lain. Sehingga hari ini kita harus memanfaatkannya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Seperti hari ini adalah saat ibadah, kita lakukan dengan baik. Demikian juga kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui waktu yang Tuhan berikan. Saya percaya ini adalah satu hal yang penting untuk kita dapat mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati semua saudara dan selamat beribadah dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan dirinya bagi saudara dan saya. Bahkan bukan saja dia hadir di tengah-tengah kita. Dia rela menanggung segala dosa. Dia naik ke atas kayu salib untuk mati bagi saudara dan saya. Maka hargailah pengorbanan Yesus yang memberikan makna kasih yang sempurna, yang sungguh-sungguh harus kita alami dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan yang ada di ruang ini dalam mengikuti ibadah ragawi, serta Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara online, baik melalui Radio Sejahtera FM maupun YouTube channel Diaspora. Mari kita siapkan hati kita tertuju kepada Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Saya undang bangkit berdiri yang ada di ruangan ini yang mengikuti ibadah ragawi. Kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab
yang akan menjadi penuntun dalam rangkaian ibadah kita hari ini, yang diambil dari Roma pasal 14 ayat 17 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan jadilah ibadah kami ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan anugerahkanlah pengurapan turun dari sorga dari tempat maha tinggi bagi kami para hamba-hamba-Mu yang ada di altar yang kudus ini bersama seluruh umat dan jemaat-Mu yang ada di bait-Mu ini ya Tuhan. Kiranya pengurapan turun bagi worship leader, singer, tim musik, multimedia, para aser dan semua kami yang Tuhan tetapkan untuk ambil bagian, dan guru-guru sekolah minggu remaja yang akan mengajar anak-anak kami. Terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan lewat kebenaran firman, sehingga kami semakin diteguhkan dan dikuatkan iman kami. Dan kami percaya firman Tuhan adalah jawaban yang pasti yang akan membawa kami hari-hari kasih hari untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga dalam ibadah kami tetap sehat, semangat dan sukacita surgawi yang turun dari tempat yang maha tinggi. Terpujilah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan dan siap diberkati Tuhan lewat ibadah ini. Bersama saya katakan amin, dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari yang rindu memuliakan, memuji memuliakan nama Tuhan, berikan sekali lagi sorak-sorai sukacita bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala raja, yang takkan
nafiri. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini dengan tinggi bangkit, bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu datang ke tinggi hatinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Bapak Ibu saya undang untuk silakan duduk di tempat masing-masing. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sungguh Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Katakan, hatiku teguh di dalam janji-Mu. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia,
kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat. Aku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu indah, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan untuk karya dan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Dan sampai hari ini kami tetap merasakan Tuhan dalam hidup kami betapa besar kasih setia penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik bagiku selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya, oh haleluya, glory, glory, haleluya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan karya sempurna. Haleluya. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna,
dan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari teduhkan hati saudara di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita datang memuji dan menyembah Dia, Allah yang memelihara setiap hati saudara. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Biar kami memuji, membesarkan nama-Mu. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami hari ini. Kami percaya firman-Mu meneguhkan setiap kami. Sebelumnya kami akan berdoa bagi saudara kami yang sebentar akan menyerahkan hidupnya di dalam tangan-Mu, mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami berdoa mengangkat tangan kami bagi saudara Agustinus Setia Budi dan juga saudari Rofiah. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan saudara, arahkan kepada mereka berdua. Mereka pada hari ini akan menyerahkan hidupnya selama-lamanya bagi Kristus Yesus Tuhan. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang, yaitu ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biar mereka menyerahkan hidupnya dalam tangan-Mu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati hidup baru mereka di dalam Tuhan, pertemukan mereka dengan komunitas yang tepat, bertumbuh terus menuju kepada keserupaan Kristus. Mereka yang tidak sempurna, mereka yang berdosa, dikuduskan, diselamatkan, dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk jiwa yang baru yang hari ini boleh masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Engkau, Allah yang kekal mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Monitor bisa agak lebih tinggi lagi. Puji Tuhan, shalom. Ya, Bapak Ibu kita bersyukur kalau hari ini Pak Agustinus dan juga Ibu Rofia ya sebentar akan dibaptiskan dan berdoa dan bersyukur untuk kehidupan mereka yang telah ditebus dengan darah Yesus. Dan seperti saudara dan saya, kita semua ada dalam sebuah perjalanan ya, dalam perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Hari ini bukan endingnya, hari ini adalah awalnya ya. Ini permulaan bagi Bapak Agus dan juga Ibu Rofiah masuk dalam keluarga besar kerajaan Allah dan terus disempurnakan sampai kita ditemukan tak bercacat dan tak bercelah. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Baik ya, puji Tuhan. Ada yang luar biasa, ada yang baik. Mungkin ada juga yang sedih ya. Ada yang dalam permasalahan, ada dalam kesulitan, tapi kita percaya kita tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bukan karena kitanya yang hebat, tetapi karena Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, ini sudah masuk di minggu ketiga ya, kalau nggak salah. Ya, bulan Januari ini ada bulan kelima, ada minggu kelima Bapak Ibu Saudara ya. Kita bersyukur kita memasuki tahun 2022 dalam penyertaan Tuhan yang dahsyat. Saya tetap mendorong Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Paling tidak masker ini tetap dipakai, jaga jarak Bapak Ibu dan juga jaga kesehatan kita. Amin. Jaga kesehatan saudara dan saya. Saya percaya pandemi memang belum berakhir, tetapi Tuhan telah terbukti melindungi saudara dan saya sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, terus doakan bagi upaya pemerintah dan saya juga mendorong Bapak Ibu yang memang sudah
tersedia vaksin booster buat saudara, tolong bisa diperiksa di aplikasi Peduli Lindungi masing-masing. Kalau sudah ada tiket vaksin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dapat menerima dan mencari vaksin di puskesmas atau di fasilitas kesehatan terdekat. Ya, kenapa ini jadi penting? Karena ini juga salah satu penangkal terbaik dalam penyebaran virus COVID-19. Ya, salah satunya tadi masker, jaga jarak, cuci tangan, tapi juga vaksinasi. Ya, kita bersyukur walaupun angkanya perlahan-lahan naik, ya saudara, tapi kita terus berdoa supaya tidak terjadi peningkatan yang eksponensial seperti di beberapa negara Eropa hari-hari ini. Ya, hari-hari ini luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan melindungi Indonesia. Amin. Puji Tuhan. Tetap berdoa, tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara, minggu kelima atau bulan Januari di minggu ketiga ini sampai nanti minggu kelima kita akan berbicara banyak tentang pelayanan. Kenapa kita melayani sebagai orang Kristen? Kenapa pelayanan itu bukan hanya sebenarnya kewajiban atau panggilan beberapa orang dari kita saja. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa menjadi murid Kristus itu adalah sebuah keharusan, bukan pilihan, ya, sebuah keniscayaan. Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas murid Kristus atau mengikuti kelas kemuritan tahu betul ini. Ya, sebuah keniscayaan artinya enggak bisa enggak. Ya, kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, menerima Dia, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati Yesus Kristus Tuhan, saudara harus menjadi murid Kristus. Ya, jadi demikian juga dengan Ibu Rofia dan Pak Agus. Hari ini saudara berdua menjadi murid Kristus, artinya pengikut Kristus. Enggak cuman fans saja, enggak cuman penggemar saja. Ya, enggak cuman yang penting pokoknya aku agama Kristen. No. Kita tidak sedang mengubah agama. No, kita tidak sedang menyebarkan agama. Kita sedang mengabarkan satu kabar baik, satu pribadi yang mengosongkan dirinya, turun dari sorga yang mulia ke dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setelah kita jadi murid Kristus, hal apa yang kita harus atau menjadi ciri khas, ya, dari seorang murid adalah rela untuk melayani. Nah, Bapak Ibu, saya beri judul tema khotbah saya pada hari ini adalah kerendahan hati mendahului pelayanan. Ya, kerendahan hati mendahului pelayanan. Melayani di dunia yang semakin egois ini. Kenapa? Karena kalau nanti kita akan belajar kenapa kerendahan hati ini harus mendahului pelayanan. Ya, kenapa sebelum melayani kita harus mengerti betul apa itu humility, apa itu kerendahan hati. Ya, oleh karena itu mari kita baca bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai 45. Saya tidak ada di slide-nya, kita akan baca saja di Alkitab kita masing-masing. Nanti multimedia juga bisa menampilkan ayatnya. Markus pasal yang ke-10 ya. Ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Sudah siap semua baca firman? Amin. Oke, 1, 2, 3. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang terjadi atas dirinya. 3, katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 3, dan Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari Ia akan bangkit. Langsung 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. 36. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi apa? Marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini dimulai kisah ini dari ayat yang ke-32 seperti yang tadi kita baca. Jadi pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Jadi murid-murid Yesus waktu itu ya mengikut Yesus, Yesus ngajar, Yesus menyembuhkan orang sakit ya. Mereka lihat terus ya, mereka hidup sama Tuhan. Ya, mereka makan sama Tuhan Yesus, mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka berdoa bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus katakan, anak manusia sebentar lagi harus menderita dan harus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, sekali, dua kali, dan ketiga kali. Nah, dalam proses menuju Yerusalem ini, kalau kita baca seterusnya, ini adalah nanti akan puncaknya bagaimana Yesus menggenapi ya rencana Bapaknya. Alasan kenapa dia ada di muka bumi ini. Nah, itu membuat murid-muridnya ini nggak enak gitu. Takut, khawatir. Waduh, ntar lagi udah pisah nih. Gimana ini ya? Maksudnya apa ya? Ada yang nggak ngerti ya. Karena mereka masih berpikir begini, sebagian orang, bahwa Yesus yang mereka ikuti ini adalah Yesus yang akan menjadi raja baru bangsa Israel. Bukan nanti, tapi waktu itu. Ya, jadi saudara, ini ada satu kebimbangan, kegamangan gitu ya. Apa yang akan terjadi? What is going on? What will happen gitu ya. Nah, selagi itu terjadi sedemikian rupa, ya, untuk ketiga kalinya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya. Dan yang menarik adalah gini, bentar lagi, ya sudah ya, kurang lebih begitu ya. Bentar lagi aku habis ini diserahkan, disesah, dianiaya, mati. Tapi nanti hari ketiga bangkit, gitu ya. Tenang aja, kamu nggak usah takut dan seterusnya. Lalu yang menarik, dibuka di ayat yang ke-35 tadi, kalau di Matius itu yang nanya ibunya, ya. Jadi anak-anak Zebedeus ini, maminya suruh nanya gitu. Tuhan, kalau boleh ya anak-anakku ini satu di kanan, satu di kirimu. Kalau kamu nanti dimuliakan jadi raja. Ya saudara ya. Jadi ini sebuah peristiwa yang menurut saya ironis. Ketika seseorang ngomong, hariku sudah dekat, aku mau mati. Tapi nanti hari ketiga bangkit gitu. Mereka masih berpikir gini, wah gak mungkin ini, masa dia yang melakukan mujizat mati. Dia ini pasti jadi raja. Lah kalau jadi raja, aku tak minta anakku satu di kiri, satu di kanan. Ini orang lagi share tentang apa yang akan terjadi, saudara. Harusnya mereka akan ada dalam duka cita, ya. Karena sebenarnya Yesus itu mati bagi dosa kita semua, yang setuju katakan amin. Tapi yang ditunggu apa? Yang dicari apa, saudara? Justru kepentingan dirinya sendiri. Nah, mari kita buka pelan-pelan slide berikutnya. Nah, saudara, apa yang dikatakan di sana? Kita baca berikutnya, Tuhan ngomongin murid-muridnya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, Yesus itu. Ya, dia pernah menghardik
dia menghajar muridnya dengan keras, tapi dia selalu menyatakan kebenaran, saudara. Ya, kebenaran yang tidak enak sekalipun dia berikan kepada murid-muridnya. Untuk itulah kita, saudara dan saya ada di tempat ini. Setuju katakan amin. Kadang firman gak enak didengar, tapi perlu. Sama seperti obat yang saudara minum. Ya, rasanya mungkin bisa jadi pahit, gak enak, tapi perlu supaya kita dipulihkan. Nah, apa yang terjadi di sana? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itu ayat yang ke-43-44 ya. Saya baca saudara, buat kita semua. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Jangan mau jadi besar. Tapi kamu harus, yang mau jadi besar harus jadi hamba, harus melayani dulu. Itu kata Tuhan. Sama murid-muridnya dijelasin. Kenapa? Jelasinnya waktu itu kan yang siapa? Bapak Ibu Saudara yang minta kan Yakobus sama Yohanes. Tapi yang dipanggil semua, betul ya? Ya, kenapa? Ya sekalian gitu ya. Masa nanti ngajari Yohanes sama Yakobus. Terus yang lainnya enggak diajarin gitu. Enggak. Karena sebenarnya semua dari murid-muridnya itu memiliki kerinduan yang sama. Kepengen jadi yang terutama dari murid Yesus. Taunya dari mana? Waktu Tuhan ngomong gini, kamu gak ngerti cawan yang aku minum. Kamu memang bisa minum. Oh kami bisa. Gitu ya. Setelah itu apa? Kalau kita baca kembali ke ayat firman Tuhannya ya. 41. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Marahnya itu apa gini? Kamu tuh ngomong apa? Kamu nanya apa kamu itu? Minta di sebelah kanan, di sebelah kiri. Satu di kanan, satu di kiri. Lembok kiro aku ya gak kepingin. Ngerti maksud saya? Jadi negurnya itu bukan gini. Negurnya kamu gak boleh gitu. Kamu itu harus jadi pelayan. Jadi hamba, baru engkau akan diangkatnya gitu. Enggak saudara, hatinya sama. Halo? Jadi marahin temennya itu bukan karena tahu bahwa temennya salah gitu. Tetapi apa? Tetapi sesungguhnya hati mereka sama. Kok enak kamu tok gitu loh maksudnya. Paham ya maksud saya ya Bapak Ibu Saudara ya. Berapa banyak dari kita juga ngalami hal yang sama. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi waktu saya ngelihat gini, sifat dasar manusia itu adalah untuk diterima dan diakui. Itu satu hal yang sudah natur kita. Ya, balik ke slide. Ya, jadi kenapa mereka marah dan kenapa akhirnya Yesus ngumpulin semua muridnya? Karena Yesus tahu hati dari setiap muridnya. Saudara, kekristenan itu selalu bicara tentang hati kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Semua tindakan saudara, bahkan saudara masuk ke tempat ini, datang ke tempat ini, pagi tadi mandi, siap-siap, datang ke gereja. Itu semua digerakkan oleh hati. Betul Bapak Ibu? Masalahnya hatimu di mana? Posisi hati saudara dan saya di mana? Ini yang terus-menerus Tuhan rindu untuk kita dimurnikan dan dikuduskan. Karena sifat dasar manusia adalah sesungguhnya ingin diterima dan diakui. Saudara, firman Tuhan dikatakan, ya jawabnya kepada mereka, apa yang kau kehendaki aku berbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Makanya di ayat 41, ya murid-murid yang ke-10 lainnya ikut marah-marah. Enak aja, emang cuman kamu kanan kiri. Aku juga mau yang di sebelah kanan. Enggak, aku yang di sebelah kiri. Ya udah, kita semua bawa kursi masing-masing. Kita mau di kanan, mau di kiri, silahkan gitu, saudara. Saudara, ini sifat dasar manusia. Jangan-jangan ketika kita pelayanan, jangan-jangan ketika kita datang ke gereja, jangan-jangan ketika kita berdoa, kita punya sifat dasar yang masih ada seperti ini. Kenapa? Karena itu di teori Maslow pun dijelaskan. Bahwa keinginan untuk diterima, keinginan diakui, saudara. Itu menjadi satu kebutuhan yang ada di teori Maslow disebutkan tentang aktualisasi diri. Ya, tentang penerimaan.
Kalau orang udah beres kebutuhan fisiknya, ya kebutuhan keamanannya, kebutuhan fisik itu ya sandang, pangan, papan begitu ya. Yang kedua, berikutnya langsung keamanan ya, udah secure, mungkin udah ada uang pensiun, udah aman begitu ya. Lalu ada cinta, perasaan memiliki, ada keluarga, ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua. Nah, kalau udah seperti itu saudara, lain lagi kebutuhan untuk dihargai. Ya, makanya mungkin ikut kepengurusan PKK, misalnya kalau wanita gitu ya, ikut arisan, saudara, dan seterusnya. Dan hari ini kita melihat budaya untuk dihargai, untuk diakui ini semakin marak dengan adanya sosial media ini. Berapa banyak saudara ya scrolling di Facebook ya, di sosial media Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang main sosial media, tapi saya bisa asumsikan beberapa dari kita, banyak ya dari kita yang sudah biasa lihat Facebook paling tidak, atau Instagram, atau sekarang zamannya TikTok gitu ya, atau melalui WA. Dan kita mendengar berita, nggak cuma itu, di televisi pun kita lihat, ya di televisi pun kita lihat. Bagaimana orang memamerkan kekayaannya, betul? Ya, naik private jet gitu ya. Yang namanya sekarang istilah barunya itu saya juga baru belajar flexing gitu ya. Wah, pamer-pamer gitu ya. Oh, ini jam tanganku ini ya cuman 150 juta gitu ya. Kayak cuman 150 juta gitu ya. Di acara televisi di salah satu TV swasta ya, saya baru tahu juga ada program yang namanya Sahabat Miss Queen ya. Ada ya? Ada yang pernah lihat ya? Sahabat Miss Queen ya. Miss Queen-nya itu MISQUEEN gitu ya, Miss Queen gitu. Saya pikir apa ini? Oh, ternyata ya itu acara di mana pembawa acaranya itu jalan-jalan ke tempatnya orang-orang kaya, nunjukkan, "Pak, ini rumahnya bagus ya. Ini berapa M?" "Oh, ini cuma 5 M gitu saudara ya. Wah, kita itu yang nonton seneng, sugire, wah api ere gitu ya. Saudara. Nah, orang-orang yang memamerkan itu merasa ya ini jadi satu pencapaian penghargaannya gitu. Ada Crazy Rich Surabaya gitu kan sekarang ada ya, Crazy Rich Malang, Crazy Rich mana lagi? Medan gitu kan, naik mobil gitu. Ada 2 anak saya lihat di TikTok juga, kita mau beli nasi goreng. Nasi gorengnya belinya pakai apa? Pakai uang 400 juta saudara. Wah, ya sing dodolan sego goreng ya seneng saudara ya. Dibeli 400 juta itu enggak cuma nasinya, dia pikir yo sak rombongnya, sak rodanya, semua dikasih Pak, udah PPN gitu ya. Ya itu seperti itu terjadi. Ya terjadi. Kenapa? Karena orang merasa perlu penghargaan. Perlu aktualisasi diri, perlu merasa berharga. Ada begitu banyak ya sekarang orang-orang pada titik tertentu mereka pikir mereka udah nggak untuk harta udah nggak ada masalah lagi ya, mereka ingin berbakti kepada nusa dan bangsa, maka sama presiden dipanggil menjadi menteri kan gitu kan, yang meninggalkan perusahaannya yang triliunan jadi menteri. Wah, saya sekarang jadi menteri gaji saya kecil tapi saya bekerja untuk bangsa dan negara. Wah gitu kan, kenapa orang bisa begitu? Karena ada aktualisasi diri, ingin dihargai, ingin diterima. Dan itu saya mau kasih tahu, itu natur saudara dan saya. Dan masalahnya hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita ikut Tuhan, ada nilai yang berbeda. Yang percaya katakan amin saudara. Ada nilai yang berbeda. Saudara, bahkan ketika kita melakukan sesuatu, kita berharap untuk mendapatkan imbalan dan pengakuan. Hari ini biarlah hati saudara dan saya ditaruh di bawah mikroskop. Ya, dilihat, diselidiki, Tuhan selidiki hatiku. Ya, apakah aku melakukannya dengan tulus, ikhlas, ataukah aku ingin mendapatkan sesuatu? Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, bahkan ketika kita melakukan sesuatu kita berharap mendapat imbalan dan pengakuan. Seperti cerita anak muda ya, Matius 19:16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Jadi anak muda ini berpikir, pokoknya kalau aku berbuat baik, aku terima hidup yang kekal. Berarti kan transaksional kan? Aku lakukan ini, maka aku dapat ini. Seperti saudara beli ke McDonald atau ke restoran cepat saji, saudara punya uang berapa, saudara minta apa gitu kan. Lalu Tuhan Yesus ngomong begini, lakukan hukum Taurat. Ya, ini saya potong ya. Kalau saudara nanti lihat di ayat yang 17, 18, 19. Lalu kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, sudah dituruti. Apalagi yang masih kurang? Wah, nantang gitu dia sama Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan saudara tahu ceritanya anak muda ini? Maka dia sedih, dia meninggalkan Yesus karena apa? Hartanya banyak. Jadi ternyata hatinya tidak pada Yesus. Dia hatinya ada pada hartanya. Dan dia berpikir dengan hartanya dia bisa bayar hidup yang kekal. Dia bisa beli hidup yang kekal. Dan saya berdoa pagi hari ini tidak ada di antara saudara dan saya yang berusaha untuk membeli kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itu diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Free, gratis bagi setiap saudara yang menerima dia dengan hati percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Jangan jual belikan iman saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting. Karena John Calvin mengatakan begini, manusia itu tidak pernah sadar akan keadaannya yang rendah sampai ia membandingkan dirinya dengan keagungan Tuhan. Mereka pikir orang-orang yang hebat, orang-orang saya tidak anti orang kaya. Enggak. Puji Tuhan kalau saudara diberkati, puji Tuhan. Tapi jangan taruh hatimu di kekayaan dan hartamu. Yang setuju katakan amin. Saya tidak anti sama orang pinter, orang peneliti, saintis dan seterusnya. Saya ini dulu sempat jadi ketua MGPP ya, Majelis Musyawarah Guru Pendamping Peneliti. Saya senang lihat anak-anak muda ikut penelitian. Tapi jangan taruh kekuatan dan hatimu pada kepandaianmu. Yang setuju katakan amin. Saya enggak anti, saudara. Tapi di mana hatimu berada? Saudara yang dikasih Tuhan, manusia itu tidak pernah sadar keadaannya, ya, dianggap dia pintar, dianggap dia hebat. Ada kan orang begitu ya, saudara ya? Ada. Sampai apa? Sampai dia ketemu orang yang lebih hebat lagi, betul ya? Ada orang gaya-gaya, wah ini handphoneku baru pak, wah mahal ini pak, ya 12 juta. Wah. Sampai dia sadar ketemu orang yang punya handphone 20 juta. Terus begitu saja ya. Wah mobilku ini mahal pak, rodanya 4. Bapaknya satu lagi nggak mau kalah. Wih cuman 4, saya dong 12. Tiba-tiba tergandeng saudara ya. Truk engkel saudara ya. Gede, wah. Orang kan bilang gini pepatah. Di atas langit masih ada langit. Tapi sekarang ada pepatah baru saudara. Di atas langit ada apa? Ada Raffi Ahmad katanya gitu. Semua sekarang dibandingkan sama si Sultan Andara itu. Betul ya saudara ya. Ya, coba saya lahir ya jadi Rafathar gitu ya. Wah, seneng kabeh saudara di sini ya. Haleluya. Enggak saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Manusia enggak pernah sadar keadaannya. Yang rendah, yang terbatas, yang tidak bisa apa-apa, sampai kau bandingkan dirimu dengan keagungan Tuhan. Karena Tuhan kita dahsyat luar biasa, Dia pencipta langit dan bumi, Dia Alfa dan Omega. Amin saudara. Saudara, oleh karena itu apa maksudnya? Maksudnya John Calvin ini gini, jangan sombong. Kita itu dibanding Tuhan tidak ada apa-apanya. Saudara dikasih Tuhan. Oleh karena itu mari berhadapan dengan Tuhan setiap hari. Berhadapan dengan Injilnya setiap hari. Saudara dikasih Tuhan.
Disitulah engkau akan menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa kita orang-orang yang terbatas dan kita butuh Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16:18 berkata, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, kenapa sih orang Kristen berdoa? Oh, supaya saya sehat Pak. Supaya saya ini diberkati Pak. Supaya saya ini pokoknya semua kewajiban yang lain. No. Kenapa kita berdoa? Dan kenapa orang bisa rajin berdoa? Kenapa orang bisa tekun berdoa? Kenapa orang bisa lama berdoa? Berjam-jam. Rindu datang di hadapan Tuhan. Membaca firman. Senantiasa. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara baca firman karena apa? Oh karena tiap hari dikirimi Pak Sudi, Pak sungkan enggak bocor. Halo? Lalu Pak Gembala lupa satu hari lewat, enggak baca firman kita. Betul ya? Kenapa kok ke gereja tiap minggu? Soalnya ada satu cewek tak taksir Pak. Sampai sudah di pernikahan, minggu depannya wis enggak ada lagi di gereja. Tapi itu tidak ada di tempat ini. Haleluya, saudara. Saudara, ngerti maksud saya? Kenapa kita bisa setia melayani Tuhan? Apapun yang terjadi. Karena bukan pujian orang yang kita nantikan. Amin, saudara. Karena kita tahu, tanpa kita datang, kalau kita tidak hadir, kita tidak datang, kita tidak cari wajah Tuhan, kita tidak bersekutu dengan Dia, kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Disitulah dorongan terbesar. Kenapa saudara ada sampai hari ini? Karena Tuhan menyertai saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin saudara. Ya, jangan saudara karena didorong oleh hal-hal yang lain. Jangan saudara. Jangan. Saudara akan kecewa dan saudara akan undur, pasti mundur. Pelayanan ya. Wah kalau saya pelayanan ya mintanya di jadwal yang utama. Jadwalnya untuk anak-anak kecil, kerucil-kerucil gitu. Wah ya gak mau saya. Saya beberapa kali memang pernah diminta untuk jadi pembicara ya di anak-anak sekolah minggu kecil-kecil gitu. Ya tentu caranya juga gak bisa seperti ini kan gitu ya. Saya tahu itu gak mudah. Saya gak menyalahkan saudara yang memang sulit untuk melakukan mengajar anak-anak kecil. Tapi saya enggak oleh anugerah Tuhan saya enggak mau pilih-pilih. Karena saya tahu pelayanan itu adalah sebuah kehormatan yang setuju katakan amin. Ya walaupun rodok jadi badut-badut gitu ya saudara ya. Walaupun enggak cocok lagi ya. Wis kumisen, jenggoten gitu ya. Halo adik-adik gitu. Sudah tua gini dipanggilnya kakak gitu kan. Semua ini kakak. Tadi ada kakak Mike, kakak Endar, kakak Dia. Dua putu, kalau sudah di sekolah minggu panggilannya masih kakak. Ini kakak Grace ini. Ya udah lama enggak kelihatan kakak Grace. Semuanya kakak betul saudara ya. Iya. Sama nilainya di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa. Semuanya sama. Engkau melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Saudara di depan pintu silakan masuk bagi brosur. Saudara hari-hari ini kita lihat ya ada volunteer banyak ya termasuk putranya Pak Sugiono itu ya. Wah tiba-tiba saya ditodong gini, kaget aku. Ya itu luar biasa saudara. Ya saya mau katakan saudara. Tuhan akan selalu panggil hamba-hambanya. Yang setuju katakan amin saudara. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang sudah dipanggil untuk melayani. Jangan undur. Karena apapun juga yang percaya katakan amin. Karena engkau telah dipilih, dipanggil dan dikuduskan, dilayakkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehormatan Bapak Ibu Saudara. Amin saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana kita dapat belajar rendah hati dan melayani dengan tulus? Masalahnya kan itu. Ya, pelayanan itu nggak akan bisa berhasil kalau nggak dimulai dari sebuah kerendahan hati. Kenapa? Karena akan selalu ada udang di balik batu. Ya. Selalu ada motivasi tersembunyi.
Lalu bagaimana kita dapat belajar untuk rendah hati? Hari ini kita belajar melalui Kristus yang menerima penghakiman atas dosa kita agar kita diluputkan dan dikuduskan. Yang setuju katakan amin. Saudara, dia ngomong begini di ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Saudara, emang enak terima kemuliaan di atas tahta. Yesus ngomong gini, kamu gak ngerti, habis ini aku gak cuman mati, tapi mati terkutuk di atas kayu salib. Dihina. Murid-muridnya gak ngerti. Bisa gak kamu minum cawan? Dipikirnya cawannya itu ya anggur merek orang tua gitu. Ya bisa, mana. Kasih aku minum. Wah. Cawan di sini bicara tentang apa? Bicara tentang kematian, penderitaan. Saudara, Yesaya 51 ayat yang ke-17. Ya, cawan bicara tentang apa? Murka Allah yang harus diterima oleh Kristus. Supaya saudara dan saya yang harusnya binasa oleh murka Allah diluputkannya. Yang percaya katakan amin. Terjagalah. Bangunlah hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan. Isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Saudara, Kristus harus minum cawan murka Allah. Lah kok kita enak-enakan, ayo aku mau kemuliaan, aku mau angkatan aku Tuhan, promosikan aku. Kau tidak tahu apa yang kau minta, kata Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, dia meminum cawan murka Allah supaya saudara dan saya diluputkannya. Di dalam Kristus kita tidak lagi menerima penghakiman tetapi pengudusan. Yes, Tuhan ngomong gini, ya kamu akan minum cawan itu. Tapi bukan lagi penghakiman, bukan lagi kebinasaan saudara. Karena murka Allah, kenapa? Karena murka Allah sudah diminum, sudah dilalui oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau hari ini saudara dan saya tetap minum cawan itu bukan penghakiman, tetapi pengudusan. Ayo kita baca ayatnya. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus dan dengan apa? Api. Bagaimana kita bisa tulus melayani? Kita lihat Tuhan Yesus. Pintunya melalui Yesus. Yesus yang sudah mati bagi saudara. Saudara menunjukkan gini, dia memurnikan semua motivasi saudara yang salah. Dia memurnikan motivasi kearoganan kita, kesombongan kita, ketinggi-hatian kita. Tuhan yang tinggi merendahkan dirinya. Tuhan yang ada di tahta yang maha kudus mengosongkan dirinya. Supaya saudara dan saya yang harusnya binasa oleh kesombongan dan kecongkaan kita diselamatkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan dan dia menguduskan kita. Dan membuat kita rendah hati melalui kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu hari ini jangan tanya saudara. Kenapa Pak? Kalau jadi orang Kristen kok aku sepertinya malah menderita. Pak Agus, Bu Rofia siap-siap. Jangan cuma ngomong enak hati wong Kristen. Makanya ada banyak orang yang jadi keliru dan salah. Menawarkan kekristenan dengan embel-embel kemapanan ekonomi. Mereka akan kecewa di tengah jalan. Betul Bapak Ibu Saudara? Dadi Kristen, tenang aja. Sembako beres. No. Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam kekristenan justru saudara dan saya ngalami aniaya. Ngalami penderitaan, ngalami ujian. Bukan supaya saudara binasa. Halo? Amin saudara? No. Segala permasalahan, penderitaan, tantangan yang saudara dan saya hadapi hari ini, apa itu dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, tidak membuat engkau binasa. Yang percaya katakan amin. Tapi menguduskan saudara, terus memproses kita
dalam sebuah proses perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Supaya saudara dan saya di akhir proses ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi jujur bersyukur. Ada yang nanya gini, Pak, saya kok malah jadi orang Kristen sekarang malah pergumulannya banyak. Loh, emang kamu harapkan apa? Kekristenan bukan jalan tol yang mulus. Jalan tol yang mulus saja keronjalan, saudara. Benar ya? Tuhan menguduskan kita dan membuat kita rendah hati melalui kesulitan dan penderitaan. Saudara, Spurgeon ngomong begini, ketika Tuhan bermaksud membuat seseorang menjadi hebat, Dia selalu menghancurkannya terlebih dahulu. Halo? Kita ini maunya hebat-hebat, ya, di prosesnya nggak mau. Ya, di prosesnya nggak mau. Bukan juga gini, ya wes lah, aku tak menderita supaya aku jadi hebat. Enggak, menderita, ya ngalami tekanan itu bukan saudara buat sendiri, paham Bapak Ibu maksud saya? Ya, semua itu masalah hatimu di mana? Kalau engkau menderita bisa makan enak, tapi saudara makannya cuma 1 hari 1 kali, ya. Genggam nasi putih. Loh kenapa kok menderita gitu saat nonere? Nggak bisa beli pecel tak? Oh bisa. Tapi katanya firman Tuhan kalau aku menderita nanti aku jadi orang hebat. Ya salah, motivasimu salah saudara. Benar nggak? Kita cari masalah. Tapi kalau kita kalau kita mengikuti firman, ya menjadi pelaku firman, tapi permasalahan datang, saudara, ya. Tantangan hadir dalam hidupmu, sakit penyakit ada, saudara bersyukur. Saudara sedang diproses Tuhan untuk tetap mengandalkan Dia. Yang percaya katakan amin. Dan ketika engkau dihancurkan Tuhan, dihancurkan itu dalam tanda kutip ya, dihancurkan, diproses sama Tuhan. Saudara akan diangkat lebih tinggi. Lebih daripada apa yang saudara dapat pikirkan dan bayangkan. Yang percaya katakan amin, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jangan putus harapan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir. 1 Petrus 4:13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapatkan dari penderitaan Kristus. Supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan apa? Kemuliaannya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus. Bersukacitalah. Amin Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah. Pada akhirnya ayat 45 saya tutup dengan Markus 10 tadi katakan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang pemain musik WL bisa maju ke depan. Bapak Ibu sebagai penutup saya mau katakan, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, sadari itu menjadi satu proses pemurnian motivasi kita di hadapan Tuhan. Untuk kita sadar bahwa kita manusia terbatas. Kita tuh kadang gak sadar sampai kita dibandingkan, disandingkan dengan keagungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita gak ada apa-apanya saudara, kita butuh Tuhan. Disitulah hati saudara diproses. Dan disitulah Tuhan memanggil saudara untuk melayani Dia dan melayani sesama. Bukan oleh kekuatan saudara, tetapi oleh kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidup saudara. Saya akan tutup dengan satu pelayanan, satu kesaksian. Tanggal 1 Januari kemarin ya, saya sudah cerita di ibadah online minggu lalu, tapi di Surabaya ini baru pertama kali. Saya sempat tanya sama Tuhan, apa sih? Kok mesti di tanggal-tanggal cantik ya? Saya ini jatuh 17 Agustus berapa tahun yang lalu saya jatuh di sini ya, saudara ya. Orang kan nanti mikir saya ini pendeta kurang doa kan gitu ya. Pencilaan aja gitu. Ya. Balap karung saudara ya. Saya waktu itu diproses Tuhan. Ya, balap karung aja kok iso tiba. Jatuh itu loh, patah gitu loh. Itu faktor U katanya, faktor umur katanya. Nggak cuma patah, sini bocor sini. Itu yang ketiga kalinya.
Lah kok kemarin tanggal 1 Januari 2022 enak-enak sepedaan. Saya bilang, wah ini sama istri saya sepedaan. Tanggal 1 ini bagus ini. Awal tahun memulai dengan bersepeda. Kan ininya kan tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita toh ya. Masa tanggal 1 mangkong ya kan gitu kan. Bersepedalah kita. Aman saudara. Wah sepedaan di Solo, jalannya kecil-kecil semuanya aspalan. Wah seneng gitu. Pulang sudah, habis sarapan pulang, hotelnya udah di depan. 2 hari yang lalu kita juga lalui jalan yang sama aman-aman aja. Waktu itu malah sama anak saya. Anak saya, saya dampingi di jalan besar sampai naik flyover segala gitu ya, turun kan itu ngeri sudah. Buat anak-anak yang belum biasa di jalan besar ya. Tapi aman. Lah kok iki aku sama istriku sudah sendirian. Hotelnya udah di depan. Jalan, ceblok saudara, jatuh. Lalu saya mikir gini, kurang berdoa be aku ini. Apa aku ini, wah ini tanda-tanda buruk ini, awal tahun ini. Wah tahun ini 2022, biasa orang karismatik kan biasa begitu Bapak Ibu Saudara ya. Semuanya diramesi saudara ya. Tapi satu hal saya percaya, Tuhan itu bicara dalam setiap kesempatan. Betul Bapak Ibu Saudara? Yang saya dapatkan adalah bahwa hidup kita ini terbatas, betul Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini pun tangan saya masih geraknya terbatas. Mau pakai kancingnya terbatas. Ya, kadang harus minta tolong istri. Saya diingatkan, hargai istrimu. Tanganmu pengkor enggak iso minta bantuan gitu ya. Bantuan siapa? Kalau enggak istri. Saya menghargai anak saya, istri saya. Menghargai orang-orang yang selama ini bisa jadi kurang mendapatkan penghargaan. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan menghargai apa yang saudara bisa lakukan dengan tangan saudara. Bisa begini itu, wih puji Tuhan ya bisa ya gitu. Luka saya dijahit lagi dalam saudara di sini. Untuk keempat kalinya saudara. Saya bilang Tuhan kalau sudah ini sudah penuh Tuhan jangan lagi ya saudara. Masuk Tuhan ngomong gini. Terus kalau nggak di sini di mana ya jangan Tuhan. Sampai dokternya bilang, loh ini kok dagingnya masih ada ini. Saya lihat mikir-mikir. Oh dok, apa itu karena jatuh yang dulu ya dok, luka yang dulu. Oh iya bisa jadi. Iya berarti ini bukan daging pak, ini luka yang dulu. Duh, emang bapak juga pernah jatuh di sini? Oh sering dok, ini yang keempat kalinya. Bahkan yang terakhir kemarin dijahitnya juga di sini, di Surabaya sini ya. Dokternya ketawa, loh pak Obi kok jatuh ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi saya diingatkan bahwa kita terbatas. Yang setuju katakan amin. Justru di dalam keterbatasan kita, kasih karunia Tuhan nyata. Saudara jadi tidak sombong, saudara jadi tetap mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Dan saya juga diingatkan, ya boleh bersepedaan. Tapi jangan memberhalakan hobimu bersepeda menjadi segala-galanya. Boleh menjadi sehat. Ya, boleh saudara yang fitness, saya fitness pak. Tapi jangan jadikan fitness itu segala-galanya. Tiap hari kalau nggak nge-gym gitu nggak enak. Wah gak enak apa pak, wis ngamungan saudara ya. No. Saya tetap bisa jalani hidup ini. Karena yang utama adalah Tuhan yang bekerja nyata dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin saudara. Saya diingatkan, boleh sepedaan. Saya masuk ngomong gini sama istri saya, mosok ya, aku gak boleh sepedaan lagi. Lah sepeda di rumah dijual semua lah gitu kan. Nah, tapi Tuhan mengukur hati. Di mana hatimu berada. Yang setuju katakan amin. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saya pun sedang bergumul. Saudara pun sedang bergumul. Kita semua sedang bergumul. Tidak ada daripada kita yang sudah master, yang sudah sempurna. Saya selalu berkata sempurna, belum. Berubah, pasti. Ayo jemaat GBI Diaspora Sejahtera, kita bisa lakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya undang Pak Sigit untuk kita berdoa. Bapak kami bersyukur hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Teguhkan, meteraikan setiap firman. Di dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikannya. Kami percaya Roh Kudus menerobos setiap hati kami. Bahkan memeteraikan firman-Mu. Menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan hidup kami. Kami tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Bukan karena hebat kami, kekuatan kami. Tetapi karena Tuhan bekerja di dalam kami. Menyertai kami. Terus menguji hati kami. Apakah masih ada berhala-berhala
yang kami sembah selain daripada Kristus? Apakah itu hobi kami? Apakah itu pekerjaan kami? Apakah itu bahkan pelayanan kami? Bahkan anggota keluarga kami? Segala sesuatu yang kami anggap penting lebih daripada Tuhan. Tuhan, murnikan motivasi kami, murnikan hati kami, supaya kami dapat melayani Tuhan dan melayani sesama dengan tulus, ikhlas. Terima kasih Bapa. Dengarkan seluruh doa syafaat kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah. Kami bersyukur Bapa buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang telah memilih kami. Engkau yang menentukan kehidupan kami. Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Taruh hati-Mu Tuhan, agar kami anak-anak-Mu dapat merendahkan hati sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Beri kemampuan, beri kekuatan pada kami. Tambahkan pengertian dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan binasa bila tanpa Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu, Bapak Erlangga yang sudah menyampaikan isi hati-Mu dengan begitu luar biasa. Tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kuasa-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, Kau sanggup mencukupinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Sudi Dharma. Kemuliaan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Anugerah-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa bangsa kami kepada-Mu. Dan kami bersyukur Engkau sudah berkarya di Indonesia Tuhan. Engkau sudah nyatakan kemuliaan-Mu, perlindungan-Mu, anugerah-Mu. Segala sesuatu yang baik telah Kau curahkan atas Indonesia Bapa. Berkati para pemimpin kami, siapapun mereka Tuhan. Kami percaya pemerintahan Indonesia ada dalam otoritas-Mu. Berkati gereja-Mu Tuhan dimanapun gereja-Mu ada. Terlebih diaspora sejahtera Tuhan yang Kau bentuk Tuhan, yang Kau tumbuhkan. Berkati Tuhan, diaspora sejahtera dimanapun mereka ada. Berkati para pelayannya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami mau mempersembahkan apa yang ada pada kami, itu bukan karena milik kami. Engkau sudah menyediakan buat kami. Bahkan kebutuhan kami untuk ke depan, sampai kapanpun, Engkau sanggup mencukupinya, Pak. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, kita bersyukur dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang intim yang indah oleh kuasa Roh Kudus, memberkatimu, memberkati pekerjaanmu, anggota keluargamu, apa saja yang kau kerjakan oleh tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat Allah Tritunggal ini pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.